Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat sumber usul al-tarbiyah. Hakikat sumber usul al-tarbiyah. Hakikat pendidikan Islam ialah upaya orang-orang soleh yang sadar mengarahkan perkembangan fitrah atau keterampilan dasar peserta didik melalui ajaran Islam ke puncak perkembangan dan kemajuan yang ada. Hakikat pendidikan Islam juga merupakan usaha orang takwa yang sadar mengarahkan dan membimbing perkembangan fitrah atau kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal perkembangan dan perkembangan yang ada. Sumber utama belajar dalam pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ilmu terpenting yang diturunkan langsung oleh Allah kepada Rasul-Nya. Selain petunjuk dan pedoman yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah, juga memuat petunjuk yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia untuk membimbing dan menjelajahi alam semesta atau mempelajari gejala dan hakikat kehidupan yang ditemuinya seiring berjalannya waktu. Dari kandungan Al-Quran, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat berupa aturan-aturan dan keterangan yang harus dan ketetapan yang harus dipatuhi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Amalan Nabi dalam mengubah kehidupan sehari-hari menjadi sumber pembelajaran terpenting setelah Al-Quran. Metode pengembangan usul al-tarbiyah Islamiyah. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang kelima, metode kerja kelompok. Yang pertama, metode ceramah. Cara mengajar melalui ceramah adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan materi kepada peserta didik dengan cara menjelaskan secara verbal. Ceramah adalah cara yang sederhana dalam menyalurkan informasi dan disampaikan melalui ucapan. Penerimaan dan pemahaman teks ini serta kemampuannya untuk merangsang pendengar. Menurut saya, ceramah adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode ceramah adalah metode untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang materi kepada peserta didik melalui penjelasan. Untuk menyampaikan informasi secara lisan. Ceramah adalah cara yang sederhana untuk memberikan penjelasan secara lisan. Dapat diterima dan dipahami serta mampu merangsang pendengar. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab atau interaktif adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pengajaran melalui pertanyaan dan jawaban. Guru dan siswa dapat melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan. Guru memberikan jawaban saat siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. Begitu juga sebaliknya, yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Metode ini merupakan cara yang efektif untuk mengajarkan konsep-konsep yang kompleks dengan menggunakan pendekatan yang lebih menarik dan interaktif. Dengan menggunakan teknik ini, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga mereka lebih terlibat dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Metode diskusi. Metode diskusi ialah suatu metode yang digunakan untuk menguasai bahan atau materi. Mendapatkan pengetahuan melalui diskusi saling berbagi ide dan pendapat adalah tujuan dan berpartisipasi dalam wahana tukar pendapat. Masalah yang telah terjadi dan mendapatkan pengalaman untuk mengatasi situasi yang sulit.
Dalam hal ini, metode ini melibatkan siswa dalam proses belajar, dalam rangka mencapai kesepakatan. Mereka saling berdiskusi dan berunding di bawah suatu forum musyawarah, kepemimpinan atau bimbingan dari seorang guru. Metode perbincangan ini akan mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan dan kemampuan berpikir analitis saat mengungkapkan gagasan. Saat terjadi suatu masalah, dalam metode ini, guru masih tetap mendukung sepenuhnya proses belajar. Yang keempat, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan suatu metode yang paling mudah dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan materi pembelajaran dengan cara memaparkan secara langsung suatu benda atau cara melakukan sesuatu atau mendemonstrasikan suatu proses. Siswa dapat mengamati secara dekat dan menyeluruh dengan penuh perhatian dan partisipasi. Pada saat yang sama, guru menunjukkan sesuatu sebagai sarana untuk memperjelas suatu pemahaman atau menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. Yang kelima, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok artinya siswa dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kesatuan atau kelompok tersendiri atau terbagi dalam kelompok-kelompok kecil atau subkelompok. Tentunya, dari sekian banyak metode tersebut mempunyai kelebihan masing-masing dan menantang. Namun kekurangan suatu metode tertentu dapat dilengkapi dengan kelebihan metode lain. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan metode tersebut dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan yang harmonis. Metode pengembangan landasan pendidikan Islam. Yang pertama, Bayani, yang kedua Irfani, yang ketiga Burhani. Yang pertama menurut Bayani, Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci atau Al-Quran. Pendekatan Bayani melahirkan sejumlah produk hukum Islam, yaitu fikih Islam, dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud, atau usul fikih, dengan berbagai variasinya. Selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-Quran. Yang kedua, Irfani. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atau realitas yang tampak. Bidik Irfani adalah estorerir atau bagian batin. Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan Irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Yang ketiga, Burhani. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Pendekatan Burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti ilmu-ilmu biologi, fisika, astronomi, geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Demikian presentasi hakikat sumber usul al-tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.